Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Maseta. Di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi sekolah, tugas mata kuliah kepemimpinan dan organisasi pendidikan. Ini merupakan gambaran dari struktur organisasi sekolah. Pertama terdapat kepala sekolah, selanjutnya yaitu komite sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang humas, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Kemudian kepala kompetensi keahlian. Selanjutnya adalah kepala tata usaha, dan yang terakhir adalah guru. Selanjutnya kita akan membahas untuk tugas dan fungsinya. Pembahasan pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas dan amanah sebagai pimpinan yang menjalankan semua bentuk kegiatan sekolah, baik kegiatan operasional ataupun kegiatan non-operasional yang terkait dengan sekolah dan strukturnya. Tugas dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, fungsi manajerial untuk mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang ada di lingkungan sekolah tempat memimpin. Yang kedua, fungsi perencanaan, membuat dan menyusun perencanaan kegiatan, baik kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga kegiatan pelatihan bagi guru dan staf. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengawasi setiap kegiatan sekolah yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang membawa nama baik sekolah. Kemudian yang keempat, fungsi dukungan dan fungsi sosial, yaitu memberikan dukungan kepada setiap perangkatnya dan juga berlaku adil dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, komite sekolah. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Fungsi komite sekolah. Yang pertama, mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya yang keempat adalah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kelima, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian, wakil kurikulum. Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang pertama, menyusun program pengajaran, yaitu program tahunan dan program semester. Yang kedua, menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga, menyusun SK, pembagian tugas mengajar guru, dan tugas tambahan lainnya. Yang keempat, menyusun jadwal pelajaran. Yang kelima yaitu menyusun program dan jadwal pelaksanaan ujian akhir sekolah dan ujian nasional. Yang keenam, menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas atau tidak serta lulus, atau juga tidak siswa yang mengikuti ujian. Yang ketujuh, menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan, yaitu raport, dan penerimaan STTB atau ijazah dan STK. Selanjutnya, wakil kepala sekolah bidang humas yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam bidang kerja sama industri, perguruan tinggi, dan masyarakat atau pemangku kepentingan. Tanggung jawab yang ada pada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat antara lain. Yang pertama, menyusun program kerja dan anggaran humas. Yang kedua, membantu komite dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi hubungan antar warga sekolah dan komite. Kemudian yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan praktik kerja industri. Yang kelima, mengkoordinasikan pelaksanaan ujian kompetensi produktif. Yang keenam, mengkoordinasikan penelusuran lulusan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan dan bertugas menyusun program pelatihan dan kegiatan siswa atau OSIS. Tugas Waka Kesiswaan yang pertama, menyusun program pelatihan kesiswaan atau OSIS. Yang kedua, melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka penegakan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus. Yang ketiga, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang keempat, menyusun program dan menjadwalkan pelatihan siswa secara berkala dan insidental. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon-calon siswa penerima beasiswa. Yang keenam, pengadaan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah. Yang ketujuh, mengatur pemulihan siswa. Yang kedelapan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan. Kemudian yang kesembilan, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melaksanakan program bidang sarana prasarana sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan. Tugas pokok Waka Sapras. Yang pertama, membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana baik yang berhubungan langsung dengan kelancaran KBM atau yang bersifat mendukung KBM. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan mengatur pelaksanaan rehabilitas atau pemeliharaan gedung, ruangan, halaman, muebeler, dan lain-lain. Yang keempat, membuat laporan mengenai pelaksanaannya kepada kepala sekolah secara berkala. Yang kelima, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komite sekolah. Kemudian, kepala kompetensi keahlian. Tugas dan fungsi dari kepala kompetensi keahlian secara umum antara lain. Yang pertama, merumuskan tujuan, sasaran yang akan dicapai dari pembelajaran praktik atau praktikum, dan pemeliharaan bengkel atau laboratorium. Yang kedua, menyusun program kerja dan mengkoordinasikannya pada program keahlian masing-masing. Yang ketiga, merencanakan dan mengusulkan kebutuhan bahan, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan masing-masing keanggotaan program. Selanjutnya yang keempat, merencanakan dan melaksanakan pengembangan pembelajaran praktik pada program keahlian masing-masing. Yang kelima, bersama Waka Kurikulum, menyusun jadwal proses pembelajaran praktik atau praktikum pada program keahlian masing-masing. Yang keenam, memverifikasi penyediaan jam pembelajaran sesuai kurikulum. Kemudian yang ketujuh, memverifikasi soal-soal ulangan formatif dan sumatif. Kemudian Kepala Tata Usaha. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kepala Tata Usaha atau TU. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dari ketatausahaan atau administrasi sekolah. Yang kedua, menyusun program kerja ketatausahaan administrasi sekolah untuk mencapai tujuan ketatausahaan. Yang ketiga, melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana kesiswaan, kurikulum, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan persuratan dan pengarsipan. Yang kelima, penerapan sistem informasi administrasi sekolah berbasis TIK. Yang keenam, melaksanakan administrasi atau korespondensi ke dalam dan keluar sekolah. Yang ketujuh, mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji pegawai. Yang kedelapan, menyusun laporan bulanan, semesteran, dan tahunan. Yang kesembilan, mengelola rekaman kegiatan. Kemudian guru. Secara umum berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari seorang guru, yaitu yang pertama,
menjadikan kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian. Yang keempat, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, pengisian daftar nilai anak didik. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan membimbing kepada guru lain dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, membuat alat pelajaran atau alat peraga. Yang kesembilan, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Selanjutnya yang ke-10, mengikuti kegiatan pengembangan dan permasyarakatan kurikulum. Yang ke-11, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Kemudian yang ke-12, mengadakan pengembangan program pembelajaran. Yang ke-13, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik. Yang ke-14, mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.